Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya para sahabat yang berhijrah dalam konteks hijrah, berhijrah meniatkan karena Allah. Contohnya misalnya ada yang berhijrah seorang diri, seperti Suhaib Ar-Rumi, banyak sahabat yang hijrah seorang diri. Beda sama Umar ya. Kalau Umar kan hijrahnya posting ya. Sebelum hijrah posting dulu. Captionnya, ahli Mekah, orang-orang Mekah. Dia mention satu persatu. @Abu Jahal, @Abu Sufyan, satu-satu di mention sama Umar. Terus terakhir pakai hashtag ahli Makkah, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, ya Aba Jahal, ya Abu Sufyan, ya banyak banget. Ya itu kan @ ya, bahasa Arabnya ya, bahasa Instagramnya @. Setelah di mention satu-satu dia bilang apa? Fa'lamu anni muhajir, ketahuilah kalian gua pengen hijrah. Hijrahnya tuh dikapitalin lagi tuh, gede tulisannya biar orang tahu kalau dia mau hijrah. Terus di bold, saya mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Ditunjukin Sherlock bukit mana yang disuruh tungguin. Saking spesifiknya Umar bin Khattab, nggak ada yang berani nungguin Umar. Tapi pertanyaan saya, ini mungkin pertanyaan penasaran, kenapa Nabi nggak hijrah bareng Umar aja kalau kayak gitu? Kan hijrah bareng Umar aman banget kan ya? Kata Umar, orang Mekah, gua mau hijrah bareng Rasulullah. Ada yang berani nungguin gak? Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu kami, saya dan Rasulullah di belakang bukit. Kan aman tuh hijrahnya. Kenapa Nabi gak hijrah bareng Umar aja sih biar gampang, gak ada adegan Surakoh, gak ada adegan sembunyi dalam gua Thur, gak ada adegan diikat talinya oleh anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Kan gak ada adegan-adegan yang sulit. Nggak ada adegan Ali harus tidur di tempat tidurnya Nabi. Kenapa? Hijrahnya dikawal sama Umar bareng dengan Hamzah, dua petarung Mekah yang disegani. Nggak ada yang berani sama dua orang ini nih. Di depan Umar, di belakang Hamzah. Siapa yang berani mencegat sebuah karavan manusia yang di depannya Umar, di belakangnya Hamzah? Nggak ada yang berani. Buktinya pas di Mekah mereka lagi demo, kan mereka pernah demo di Mekah. Awal-awal Umar masuk Islam dengan Hamzah kan demo kan. Langsung demonya apa? Demonya dengan keluar dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, keliling Mekah, keliling Ka'bah. Demo rame-rame. Di depannya Umar, di belakangnya Hamzah. Kata Abu Jahal, kalau orang yang seperti ini, kalau demo seperti ini, nggak ada yang berani mendekat. Di depannya Umar, di belakangnya Hamzah. Kalau nggak bakalan habis tuh. Kenapa Nabi nggak hijrah dengan cara kayak gitu aja? Kenapa hijrahnya pakai orang yang paling lemah fisiknya, paling lemah kaumnya, paling miskin hartanya? Abu Bakar itu orang kaya tapi udah jatuh miskin waktu itu. Ini artinya Allah pengen ngajarin kita tentang hijrah biar Allah aja yang terlibat. Bukan Umar, bukan Utsman yang kaya, bukan Hamzah, bukan siapapun. Makanya yang ngebantu Nabi dalam hijrah itu Allah langsung. La tahzan innallaha ma'ana. Bukan inna Umara ma'ana. Inna Hamzah ma'ana. Inna Utsman ma'ana. Inna qaumana ma'ana. Bukan. Di situ Allah ngajarin kepada kita lewat adegan Rasul, hijrah, kalau kita melibatkan Allah, hijrah kita lebih aman daripada melibatkan manusia. Seandainya mau dengan logika kita, pasti Nabi akan hijrahnya bareng Umar. Umar tunggu dong, hijrahnya bareng. Kalau Nabi mengajarkan itu, berarti kita tidak dapat pelajaran hikmah, tauhid, akidah, iman, hadis ini dari hijrah Rasul. Nabi malah bilang, kalian hijrah duluan masing-masing. Umar hijrah, yang lain pada hijrah. Utsman malah udah duluan. Walaupun kemudian balik lagi. Duluan ke Habasyah. Akhirnya Nabi memilih Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, nanti tengah malam masih pakai ikhtiar tengah malam. Kenapa nggak siang bolong? Kalau siang bolong konyol namanya. Tapi kan Nabi nggak akan dibunuh. Kalau Nabi nggak akan dibunuh, tapi kalau kita niru Nabi, kita akan dibunuh. Jadi Nabi tidak mencontohkan sesuatu yang nggak bisa ditiru. Nabi mencontohkan sesuatu yang bisa ditiru oleh umatnya. Kalau beliau gampang, beliau punya mukjizat. Kalau Nabi mau, Nabi Musa itu membelah laut. Nabi Muhammad lebih dahsyat, membelah bulan. Lebih dahsyat daripada Musa. Musa belah laut, Muhammad membelah bulan. Sulaiman menguasai jin, Muhammad mengislamkan jin. Sulaiman jin dikuasai, tapi tidak masuk agama Hanif. Ketika Sulaiman wafat, jin kufur lagi itu kan. Tapi Muhammad mengislamkan jin. Lebih dahsyat, semua mukjizat para nabi terkumpul kepada Rasulullah SAW.
Jadi kalau Nabi mau, nggak usah pikir strategi lah apa segala macam. Kenapa pengen hijrahnya ke Madinah tapi malah jalannya menjauh dari Madinah ke Gua Thur. Malah sembunyi di sebuah lubang kecil. Kenapa nggak terang-terangan aja kayak Umar? Karena kalau Nabi melakukan itu, lalu kita meniru, kita akan mati konyol. Karena kita nggak punya mujizat. Sehingga Nabi meniru, mencontohkan sesuatu yang bisa kita tiru sebagai manusia biasa. Beliau nggak egois, gue kan punya mujizat, ngapain sih gentar-gentar takut-takut amat, udah biasa aja kali, ntar Allah juga pasti nolong. Gak mungkin Allah membiarkan nabinya dicelakai oleh musuh-musuhnya. Ya, tapi umatnya, sehingga Nabi contohkan, kalau saya contohkan kayak gini, kasihan umat saya, nanti gak bisa niru. Kalau mereka tiru yang ini, habis mereka. Sehingga saya contohkan sesuatu yang kalau mereka tiru, mereka aman. Caranya berstrategi lah, caranya pakai taktik, caranya bersiasat, dan seterusnya dan seterusnya. Dipilih Abu Bakar. Tapi kalau pakai Umar, nggak ada pelajaran akidah, makanya Nabi memberi banyak pelajaran dalam hijrah. Hijrah dengan Abu Bakar. Ketika ada masalah, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke arah kaki mereka, itu kan bukan gua lebih tepatnya, kayak lubang gitu. Nabi dengan Abu Bakar sembunyi di dalamnya, orang-orang pembunuh bayaran, para hunters, dan di antara mereka itu ada legend, yaitu Suraqah. Paling legend lah dalam membaca jejak. Dia tuh udah terkenal banget. Nggak mungkin lolos dari Suraqah itu susah banget. Dia bisa ngelihat jejak onta udah berapa lama, hangat atau udah dingin. Ini udah kering atau tidak bekas kakinya onta. Terus di atas onta itu perempuan atau laki-laki, anak kecil atau orang dewasa, meronta-ronta atau normal. Sampai tahu sedetail itu Suraqah. Mereka membaca jejak. Kemana arah mereka ketahuan lah. Padahal Nabi itu udah pakai banyak strategi. Caranya Nabi terus lewat anaknya Abu Bakar dengan pembantunya Abu Bakar untuk nutupin jejak Nabi pakai ternak-ternak. Ketahuan juga tetap, namanya juga Suraqah. Udah berdiri depan gua, Suraqah and the gang. Nabi di dalam sembunyi. Apakah Nabi takut? Sama sekali tidak. Nabi waktu itu sama sekali tidak bersembunyi karena takut. Lagi ngajarin kita cara sembunyi. Kalau Nabi mau, Nabi tinggal keluar, ada apaan sih? Bisa, gampang buat Nabi. Lo mau gua doain? Kan gak berani, Nabi belum angkat tangan udah pada stroke semuanya itu. Kalau Nabi mau kan, tapi Nabi lagi ngajarin kita teman-teman. Jadi adegan sirah adalah pelajaran buat kita, bukan apa yang Nabi rasakan. Nabi gak takut sama sekali, sekelas Nabi gak mungkin takut lah, sang pemberani banget. Tapi Nabi pengen ngajarin kita, sembunyi di dalam. Abu Bakar resah, bingung nih mana nih kalau mereka ngeliat ke atas, ke bawah. Mereka udah ngeliat ke atas bukit nggak ada, ngeliat ke kanan nggak ada, ngeliat ke kiri nggak ada, ngeliat ke belakang nggak ada. Cuman satu lagi yang nggak dilihat, ke bawah. Allah tahan pandangan mereka untuk ngelihat ke bawah. Ini cara Allah nolong mereka. Walaupun sebagian ulama bilang ada sarang laba-laba dan merpati, tapi sebagian besar ulama mengatakan tidak. Ini masih perdebatan lah ya, Allahu alam. Yang jelas, yang pasti di antara mereka sepakat, Allah memalingkan mata mereka dari melihat ke bawah. Sehingga Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat kita ke bawah pasti ketahuan. Terus ntar kita gimana ngelawan mereka? Kita nggak bawa senjata. Berdua pula, mereka ada lebih dari 20 orang dan semuanya itu petarung. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain? Ya Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Ini melibatkan Allah, ini di sini nih. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua Abu Bakar? In Allahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Jadi kalau kita berdua, mungkin kita perlu khawatir. Tapi kalau kita bertiga, la tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Abu Bakar orang soleh, digituin, ya langsung tenang. Kalau Abu Bakar bilang tapi, pasti ketahuan tuh. Karena kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah tergantung prasangka hambanya. Berhubung Abu Bakar ini as-siddiq, orang yang selalu membenarkan, nggak pernah protes, nggak pernah membantah, maka ketika Nabi bilang la tahzan innallaha ma'ana, Abu Bakar langsung tenang, langsung oh ya innallaha ma'ana, ya udah tenang aja. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.